Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PowerPoint tentang materi mekanisme pasar dan teori harga Islami. Saya Widya Santika Amalia, NIM 71014181314, ingin mempresentasikan pada slide yang pertama dengan judul Mekanisme Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Pentingnya pasar dalam kegiatan ekonomi juga berkaitan dengan fungsinya sebagai wadah kegiatan jual beli. Kemudian, pasar juga merupakan instrumen yang penting yang menarik perhatian oleh tokoh Islami. Nah, dalam konsep Islami, mekanisme pasar yaitu penentuan harga yang dilakukan dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam penentuan harga tersebut, tidak boleh adanya pihak yang terpaksa saat melakukan transaksi dan harus dilakukan secara sukarela. Lalu juga terdapat larangan yang mengganggu mekanisme pasar Islami, yaitu yang pertama, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang yang cacat, menjual harga di atas harga pasar, iktikar, dan talaki ruban. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nama Widi Ramawati, NIM 7101418315. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme pasar Islam menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan di pasar, dan adanya permintaan dan penawaran merupakan karunia dan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Sebagai salah satu ekonom Islam klasik, Al-Ghazali menerangkan teori-teori ekonominya dalam sebuah karya buku adalah Ihya Ulumuddin. Dalam buku tersebut, pandangan dan pemikiran mengenai pasar dan harga dijabarkan secara rinci, bahkan mekanisme pasar dan bentuknya pasar dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Al-Ghazali menerangkan adanya proses evolusi pasar. Evolusi pasar ini dari sistem barter berubah menjadi sistem pasar. Al-Ghazali menyadari kesulitan ekonomi sistem barter. Problema barter adalah kurangnya angka penyebut yang sama. Barang tidak dapat dibagi dan harus ada dua keinginan yang sama. Ia mengemukakan bahwa pasar diperlukan sebagai tempat transaksi jual beli ketika tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter. Pasar yang dimaksud di sini adalah sebuah tempat pertukaran hak milik berupa barang dan jasa antara produsen dengan konsumen secara alamiah yang ditentukan dengan nilai uang melalui pembentukan harga. Dalam pasar Islam, menurut Al-Ghazali ini adanya etika pasar. Nah, etika pasar penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Hal ini tercermin dari identifikasinya dalam produk makanan. Produk makanan sebagai komoditas yang tidak boleh dikenakan harga yang tinggi dengan keuntungan yang besar. Al-Ghazali menegaskan pasar tidak menghendaki adanya intervensi dari negara dan pihak manapun. Mekanisme pasar dan pembentukan harga harus dipastikan berjalan secara alamiah, sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, kecuali adanya kondisi mendesak seperti bencana alam atau hal lainnya yang mana pemerintah itu baru akan ikut andil dalam sistem pasar agar sistem pasar kembali normal. Selanjutnya akan diterangkan mengenai mekanisme pasar Islam lainnya. Mekanisme pasar Islam Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah dituangkan dalam bukunya yang sangat fenomenal yang berjudul Al-Hizbah Fi'il Islam dan Majmu' Fatawa. Mekanisme pasar Islami menganut pasar bebas. Dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Seperti dalam pernyataannya,
Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang pertama ada intensitas dan besarnya permintaan, yang kedua ada kelangkaan dan melimpahnya barang, yang ketiga ada kondisi kredit atau pinjaman, yang keempat ada diskonto pembayaran tunai. Selanjutnya, prinsip mekanisme pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah adalah yang pertama arido, artinya transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen. Persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerjanya jika persaingan tidak sehat. Misalnya terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Ihtikar atau penimbunan di sini menyimpan barang dagangan dengan motivasi memperoleh harga dan keuntungan tinggi. Yang ketiga ada kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat ada keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadilan yang sesungguhnya. Untuk intervensi kebijakan pasar oleh negara atau pemerintah, menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ada produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil. Yang kedua, produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dalam hal ini, intervensi harus dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang ketiga, tenaga kerja tidak mau atau menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa tenaga kerja untuk memberikan jasanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refil Alia Karunia Hendra Putri. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi mekanisme pasar Islam menurut Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun sendiri telah menyatakan bahwa pasar sangatlah penting dalam suatu kegiatan perekonomian. Dapat dilihat dari tarik-menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Nah, sehingga nanti akan terbentuk harga pasar yang telah disepakati. Selain itu, dalam hal ini juga menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga termasuk pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar. Nah, jika tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya atau naiknya perdagangan, sedangkan tingkat keuntungan yang terlalu rendah dapat membuat lesu perdagangan atau menurunnya suatu perdagangan, di mana nantinya para pedagang dan produsen akan kehilangan motivasi atau semangat atau keinginan untuk melakukan transaksi. Nah, dengan demikian, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi terhadap perdagangan juga akan melemah, sebab akan menurunkan tingkat permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Selain itu, saya juga akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi pasar bebas dan persaingan sempurna, di mana dalam pasar bebas dan persaingan sempurna itu terdapat 4 prinsip. Untuk prinsip pertama yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Untuk prinsip kedua yaitu tinggi rendahnya suatu pajak atau bea cukai. Untuk prinsip ketiga yaitu terkait biaya produksi. Prinsip keempat terkait perilaku penimbunan atau monopoli. Nah, 4 prinsip tersebut yang terdapat dalam pasar bebas dan persaingan sempurna itu sejalan dengan ajaran dalam Islam.
yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, di mana berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yaitu jalan keburukan, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menyayang kamu." Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap atau barang mewah. Ibnu Khaldun membagi barang-barang yang diperdagangkan di pasar menjadi dua kategori, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap atau barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya akan semakin menurun atau semakin murah. Sementara harga barang-barang mewah akan naik atau semakin mahal. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya penawaran atau pasokan barang pangan dan barang pokok lainnya di kota. Sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, maka pedagangnya diprioritaskan. Sementara itu, harga barang pelengkap atau barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup orang-orang kota yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pelengkap atau barang mewah. Keuntungan sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Mereka lebih mengutamakan mencari karunia Allah, di mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan darimu duniawi. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, keuntungan sesungguhnya bagi pengusaha dan pedagang muslim yang berniaga dan berdagang secara Islam memenuhi kepatuhan syariah adalah keuntungan yang akan didapatkan kelak, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Alfianita. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai lembaga pengawas pasar atau Al-Hisbah. Lembaga pengawas pasar atau Al-Hisbah sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Lembaga ini sudah terbentuk sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang berperan sebagai mutasib pertama dalam Islam, melakukan pengawasan ke pasar-pasar, mengecek mekanisme pasar, ataupun mengecek harga di pasaran. Pasca pemerintahan Rasulullah, Al-Hisbah itu masih eksis, bahkan dalam perkembangannya mengalami suatu perubahan dan modifikasi disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat pada zaman itu. Al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Utsmani tahun 1922. Di Maroko, Al-Hisbah masih ditemukan sampai sekarang, sampai awal tahun abad ke-20. Adapun negara Islam yang melestarikan Al-Hisbah sampai sekarang adalah Arab Saudi, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan pada tanggal 3 September 1939.
Begitupun juga ada tugas dan fungsi Al-Hisbah. Di sini saya akan menjelaskan tugas maupun fungsi Al-Hisbah. Al-Hisbah itu adalah lembaga atau pelaksana amar ma'rufahnya munkar. Tugasnya adalah mengawasi pasar dari tindak kecurangan dan penipuan, mengawasi takaran, timbangan, dan kualitas barang, memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara manusia dan mengajak kepada kebajikan atau kebaikan pada saat zaman itu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengajak orang itu dalam kebajikan. Sedangkan fungsi ekonomi Al-Hisbah adalah yang pertama, memastikan tercukupinya kebutuhan pokok pada masa itu, karena kebutuhan pokok pada masa itu sangatlah sulit, sehingga banyak yang Al-Hisbah ini digunakan untuk memastikannya tercukupnya kebutuhan. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap perdagangan industri maupun jasa, karena pada masa itu banyak yang terjadi kecurangan dan penipuan. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap harga, ukuran, takaran, dan timbangan, karena pada masa Al-Hisbah itu banyak pedagang yang mengalami kecurangan, yang mengadakan banyaknya penipuan gitu. Yang keempat yaitu pengawasan jual beli terlarang. Yang kelima, pengawasan terhadap praktik riba, mash, dan grahar. Yang keenam, pengawasan standar kehalalan, kejahatan, dan kebersihan suatu komoditas. Yang ketujuh, pengaturan pasar. Yang kedelapan, mengatasi perselisihan dan ketidakadilan antara sesama pedagang. Sehingga pada masa itu Al-Hisbah sangatlah penting, sangatlah berperan dalam perdagangan di pasar, karena dengan adanya Al-Hisbah maka kegiatan pasar itu bisa terkendali dan tidak adanya kecurangan lagi, tidak ada penipuan, terus tidak ada kecurangan atas takaran timbangan ataupun kualitas barang saat itu, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah teori harga Islam Ibnu Taimiyah. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam perspektif analisis ekonomi mikro Islami, ia menjelaskan teori harga Islami menggunakan konsep. Konsep yang digunakan yaitu saman ijli, yang artinya harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penduduk menjual barangnya dengan harga normal atau wajh al-ma'ruf tanpa ada cara-cara yang tidak adil, harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas, setidaknya penawaran, dan juga karena tingginya permintaan. Ibnu Taimiyah adalah ekonomi muslim klasik pertama yang menjelaskan konsep pergeseran kurva penawaran ke kiri ketika terjadi peningkatan harga, sedangkan kurva permintaan akan bergeser ke kanan ketika pendapatan masyarakat naik. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menganut prinsip pasar bebas dan persaingan sempurna. Persaingan sehat menurutnya bukan seperti persaingan sempurna dalam arti ekonomi modern sekarang atau yang dinamakan konvensional, melainkan persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyeludupan, dan tidak kezaliman, dan lain-lain. Dalam hal ini, negara tidak bisa ikut campur tangan dalam kegiatan pasar atau mekanisme pasar. Negara hanya berwenang mengawasi keadaan ekonomi pasar, mencegah menindak kecurangan dan spekulasi seperti penimbunan barang, monopoli, dan tindakan lainnya. Teori harga Islami Ibn Khaldun. Pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian
dalam suatu negara yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Realnya ekonomi negara yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan dan keadilan. Karenanya, pasar itu bebas dan tidak berpihak. Dalam sejarah ekonomi di dunia, muncul beberapa ekonomi Islam dan konvensional yang mengangkat tema keilmuan tentang mekanisme pasar. Seperti pemikiran Ibn Khaldun. Ibn Khaldun mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, memperbandingkannya untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat disebut sebagai penggagas ekonomi ilmiah pertama. Ibn Khaldun hidup pada tahun 732 hingga 808 Hijriah, adalah salah seorang cendekiawan muslim yang juga turut menelurkan konsep pemikiran ekonomi Islam. Beliau yang lahir di Tunis tanggal 27 Mei 1332 Masehi mempunyai nama lengkap Abdul Rahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual, seperti yang ia ungkapkan dalam kitab Mukadimahnya dalam bab harga-harga di kota. Dalam bukunya Mukadimah itu pula Ibnu Khaldun memberikan bahasan yang luas tentang. Sekarang masuk ke dalam interferensi harga dalam ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menganut prinsip pasar bebas, di mana harga yang adil terbentuk oleh mekanisme pasar secara alami, berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Dengan adanya mekanisme ini yang berjalan secara alami, mengidentifikasikan pasar yang sehat dan pembentukan harga bersifat adil. Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam mekanisme pasar, misalnya pada penetapan harga. Namun apabila harga pasar tidak lagi ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran melalui mekanisme pasar yang sehat, seperti melonjaknya harga pasar karena ada penimbunan ikhtifar barang komoditas tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti barang pokok, atau kelangkaan barang dipaksa karena bencana alam, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah dibenarkan melalui interferensi pasar, melalui regulasi kebijakan penetapan harga. Interferensi harga ditentukan untuk kemaslahatan karena harga yang adil terbentuk atas dasar antaradin atau kesepakatan saling rela dari berbagai pihak berdasarkan syariah. Pengendalian harga dalam perspektif ekonomi syariah ditentukan berdasarkan penyebabnya. Bila penyebabnya adalah adanya perubahan pada mekanisme permintaan maupun penawaran yang tidak alami, maka kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui interferensi mekanisme pasar. Tetapi apabila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan maupun penawaran, maka pengendalian harga adalah dengan menghilangkan distorsi tersebut. Interferensi harga sangat penting untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat regulasi pasar agar pedagang tidak menjual barang di luar wilayah, atau membuat kebijakan agar produsen memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Pemerintah diperkenankan mengeluarkan kebijakan impor. Inilah peran dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah sebagai pengawas maupun regulator mekanisme pasar agar berjalan dengan baik atau sehat, sehingga tercipta harga yang adil atau equilibrium price. Equilibrium price adalah perspektif ekonomi syariah, harga yang tidak merugikan bagi pihak pelaku pasar, baik dari penjual maupun pembeli.
Harga tidak dapat dikatakan adil apabila terlalu rendah sehingga merugikan penjual karena tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan, dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam hal kebijakan penetapan harga dan dalam kategori yakni penetapan harga yang adil, haram menurut hukum syariah. 2. Penetapan harga yang adil diperkenankan, bahkan wajib menurut hukum syariah. Ada beberapa faktor syariah Islam memperbolehkan interferensi harga dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual. Yang pertama, interferensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, melindungi penjual untuk bisa memperoleh margin keuntungan atau profit margin, dan melindungi pembeli agar masih memiliki daya beli atau purchasing power. Yang kedua, interferensi harga untuk mencegah terjadinya iktifar atau penimbunan dan gaban fahishi atau penipuan yang keji. Yang ketiga, yang terakhir, interferensi harga terutama oleh pemerintah dianggap zalim apabila menetapkan harga maksimum atau selling price di bawah harga keseimbangan ataupun menetapkan harga minimum atau minimum price dalam atau di atas harga keseimbangan. Terima kasih, cukup sekian dari saya kembalikan lagi. Jadi, secara umum pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dan di dalam ilmu ekonomi modern, pengertian pasar lebih titik beratkan dalam kegiatan jual belinya. Hal ini dapat menjadikan pasar terbentuk di mana saja dan kapan saja. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.